Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan telah mengantongi sejumlah alat bukti termasuk Stadion Kanjuruhan tidak layak menggelar pertandingan dengan resiko tinggi. Untuk mengulasnya kita tersambung dengan Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer yang tengah ditunjuk sebagai salah satu anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Saat malam, Mas Akmal, sudah sejauh mana investigasi yang dilakukan dan apa saja kemudian bukti-bukti penting yang sejauh ini sudah ditemukan oleh tim pencari fakta? Ya, yang pertama saya ucapkan salam duka sepak bola, selamat malam Mbak Eva, salam sepak bola. Eh, Dari 3 hari sejak Rabu sampai dengan Sabtu, tim pencari fakta berupaya mengumpulkan bukti-bukti kuantitatif maupun kualitatif, kemudian data-data primer, penduduk tersier. Kita turun langsung ke lapangan di Malang dan kita membuat tim-tim Pokja yang menyelidiki berbagai kejadian-kejadian yang terjadi, termasuk meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Hasilnya adalah selain Stadion Kanjuruhan tidak layak pakai, ada banyak temuan-temuan yang kita dapatkan, termasuk diantaranya barang bukti, termasuk misalnya barang bukti berupa selongsong, gas air mata yang digunakan, kemudian juga termasuk berita bahwa gas air mata yang digunakan sudah kadaluarsa. Dan ini fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan yang kemudian akan kita konfirmasi tentunya kepada pihak-pihak terkait. Karena itu hari ini kita melakukan rapat maraton. Tadi pagi kita mendengarkan pendapat dari Kompolnas, kemudian dilanjutkan dengan Asosiasi Pemain Profesional Sepak Bola Indonesia. Siangnya tadi kita kemudian mendengarkan pendapat dari Menteri Kementerian Kemenko PMK, Menteri Dinas Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan sekarang sedang kita dengar pendapat dengan Kementerian PUPR terkait dengan stadion dan perbaikan stadion Kanjuruhan untuk kita maksimalkan agar stadionnya menjadi layak ke depannya untuk pertandingan. Nah, banyak catatan juga yang kita dapatkan terkait misalnya dengan jumlah korban. Sampai sejauh ini sudah korban 711 orang, meninggal 130 orang setelah kita verifikasi. Sebelumnya banyak berita atau kabar yang menyebut korban meninggal sebanyak 131. Tapi data yang kita miliki 130. Ternyata data ada satu korban meninggal yang datanya double, yakni Herlangga Aditama ada di nomor angka 60 dan juga 103. Sehingga kemudian kita coret dan juga menjadi 130 korban meninggal. Dari korban meninggal 130, kemudian luka berat ada 96, sedangkan luka ringan dan sedang 484. Masih dalam perawatan, sejauh ini ada 32 orang di 8 rumah sakit yang tersebar di Kota Malang. Korban meninggal tercatat 88 orang laki-laki dan 42 orang perempuan. Kalau berdasarkan umur misalnya, yang paling banyak usia 17 sampai 25 tahun sebanyak 66 orang, kemudian 12 sampai 16 tahun 32 orang, usia 26 sampai 35 13 orang, dan usia 0 sampai 5 tahun itu ada 1 orang atas nama Muhammad Firdi Prayoga yang berusia 3 tahun. Baik, jadi selain kemudian mencari fakta-fakta atau alat bukti penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan juga memutakhirkan data yang akurat begitu ya, Mas. Kalau kemudian tadi dikatakan ada beberapa temuan begitu, ada soal kelayakan fasilitas, kemudian gas air mata dan akan mengkonfirmasi dengan pihak-pihihak yang terkait begitu. Salah satunya adalah soal gas air mata. Baru saja Polri mengatakan bahwa gas air mata yang kemudian dinyatakan kadaluarsa ini tidak mematikan. Nah, ini bagaimana kemudian tanggapannya? Ya, kita setidaknya sudah mendapatkan barang buktinya ya berupa gas air mata, termasuk di dalamnya memang sudah ditulis, ada tulisan di sana tahun 2019. Nah, itu fakta bahwa artinya pihak kepolisian juga sudah mengakui bahwa tugas mereka di lapangan menggunakan gas air mata yang expired. Nah, ini yang kemudian harus kita kita dalami dan sebagainya, termasuk dengan siapa yang harus bertanggung jawab. Sejatinya sudah ada
3 dari kepolisian, Kabak Ops, dan juga dari Brimob, dan juga dari satu kesatuan lain yang Samapta ya. sudah dinyatakan sebagai tersangka, itu ada penggunaan gas air mata. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita dalami lebih dalam lagi, apakah kemudian penggunaan gas air mata yang expire ini merupakan ada perintah atau memang ternyata tidak diperintahkan. Nah, ini yang kemudian harus kita dalami untuk kaitannya dengan gas air mata. Tapi kemudian sejauh ini kita lagi berpikir juga bagaimana menangani yang lebih penting adalah pasca kejadian, di mana banyak korban-korban yang saat ini utamanya yang luka-luka baik ringan maupun berat harus mendapatkan penanganan secara intensif. Tadi kita sudah berbicara dengan Kemenkes dan Kemensos bahwa ada bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada yang luka berat sebesar 5 juta rupiah, kemudian luka ringan sebesar 2 juta rupiah, korban meninggal sudah dipastikan kemarin 10 juta rupiah. Bahkan untuk korban meninggal misalnya ada beasiswa yang disiapkan oleh Kemenko PMK untuk anak, baik itu orang tuanya, bapak dan ibunya yang meninggal atau salah satu di antaranya yang meninggal. Dan tugas lain yang kemudian akan dilakukan adalah memberikan trauma healing, program trauma healing kepada korban-korban sampai kemudian mereka bisa beraktivitas secara normal. Nah, buat para korban yang kemudian mengalami luka baik ringan dan berat misalnya dan siap melakukan perawatan intensif, maka bantuan kesehatan akan diberikan secara gratis, di mana kemudian mereka bisa melapor ke dinas sosial yang ada di Kota Malang. Nah, ini langkah-langkah yang kemudian kita ambil setidaknya menjamin kesehatan mereka bisa kembali normal, termasuk diantaranya akan memberikan penyuluhan psikososial kepada korban-korban yang mengalami psikis akibat tragedi Kanjuruhan. Oke, artinya tim tidak hanya mencari fakta atau bukti-bukti yang kemudian menuju ke arah penyebab utama dari tragedi, tapi juga melakukan langkah-langkah supaya penanganannya menyeluruh begitu ya, dampak-dampak yang kemudian timbul akibat tragedi ini juga bisa diselesaikan. Mas Akmal, kita kembali ke soal tadi begitu ya, alat bukti yang kemudian ditemukan oleh TGIPF. Disebutkan juga ada rekaman CCTV yang katanya mengerikan, kemudian tadi selongsong gas, air mata, apa yang kemudian akan didalami oleh TGIPF dan sejauh mana kemudian ini akan didalami oleh TGIPF? Kalau tadi dikatakan oleh polisi bahwa ini sudah kadaluarsa, apakah akan sejauh mencari tahu memang gas air mata kadaluarsa ini memang bisa menyebabkan kematian atau tidak? Apakah sampai sejauh itu? Ya, yang pasti terkait dengan gas air mata, pastinya kita akan mengkonfrontasikan atau mengkonfirmasikan kepada pihak kepolisian untuk minta keterangan misalnya kenapa kemudian penggunaan gas air mata kadaluarsa itu bisa terjadi dan dilakukan. Siapa kemudian yang akan bertanggung jawab, dan tentunya kita akan telusuri penyebab utama kenapa kemudian bisa gas air mata yang kadaluarsa itu digunakan di lapangan. Nah, dari sini kemudian ke depan pastinya akan ada kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari konfrontir atau konfirmasi dari pihak kepolisian terkait penggunaan gas air mata ini. Oke, Mas Akmal, ini kan sudah banyak pihak yang kemudian ditemui ya, mulai dari supporter, kemudian pihak keamanan, pihak panitia penyelenggara. Fakta-fakta apa saja yang kemudian diperoleh dan hari ini akan bertemu dengan Kompolnas? Apakah masih butuh untuk menggali keterangan dari pihak lain lagi? Maaf, Mbak Eva, kurang terdengar suaranya. Oke, sudah banyak pihak yang kemudian ditemui oleh tim TGIPF, mulai dari supporter, kemudian pihak keamanan, lalu juga ada panitia pelaksana waktu kemarin terjun langsung ke Malang, Jawa Timur. Nah ini apakah masih akan menggali keterangan dari pihak-pihak lain lagi? Karena hari ini juga akan bertemu dengan Kompolnas. Oh ya pasti dong, yang paling utama kan kita minta keterangan adalah PSSI, PT LIB, termasuk pihak broadcaster juga akan kita mintai keterangan untuk kasus ini. Itu yang kemudian tunggu-tunggu dan akan kita lakukan besok.
Oke. Artinya semua yang terlibat dalam kejadian yang menyebabkan terjadi tragedi Kanjuruhan tentunya akan kita mintai keterangan agar kita mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, informasi yang akurat, sehingga kemudian rekomendasi-rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim pencari fakta bisa dijadikan sebagai rujukan untuk langkah-langkah ke depan perbaikan sepak bola kita gitu. Jadi kita bukan cuma sekedar memberikan atau menjatuhkan atau merekomendasikan hukuman kepada pihak-pihak yang bermasalah, tapi kita juga paling penting adalah memberikan rekomendasi bagaimana perbaikan-perbaikan itu dilakukan untuk masa depan sepak bola kita yang lebih baik. Oke, nah itu apa yang kemudian ingin didalami oleh tim TGIPF bertemu dengan PSSI, kemudian LIB, lalu juga pihak televisi yang menyelenggarakan, apa yang kemudian ingin didalami, Mas Akmal? Ya. Apa yang kemudian ingin didalami? Saya kurang dengar. Iya. Bisa mendengar saya, Mas Akmal? Apa kemudian yang ingin didalami di saat pertemuan berikutnya ini? Halo? Ya, bisa mendengar saya, Mas Akmal? Masih bisa mendengar saya? Kurang terdengar jelas. Kurang terdengar jelas. Oke, saya akan bertanya mungkin agak lebih pelan supaya mungkin lebih jelas ya. Dengan bertemu dengan pihak-pihak lain tadi yang disebutkan oleh Mas Akmal, apa yang ingin didalami? Ya, yang pasti yang akan didalami yang pertama adalah penyebab apa yang menjadi penyebab utama terjadinya tragedi yang menewaskan 130 orang. Yang kedua tentunya dari keterangan-keterangan pihak-pihak terkait apa langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan agar kejadian ini tidak terulang. Ini yang paling penting. Jangan sampai kemudian ada tragedi besar yang terjadi, meninggalnya supporter bola di lapangan yang terjadi kemudian berulang seperti sebelum-sebelumnya, yang pada akhirnya kemudian kita mendapatkan ujian meninggal supporter dalam jumlah yang lebih besar di Stadion Kanjuruhan. Jadi yang paling penting sekali lagi adalah bagaimana kita mendapatkan kesimpulan besar dari kasus ini untuk melakukan perbaikan sepak bola kita. Jadi kasus ini harus menjadi pijakan buat kita semua menuju lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi tentunya. Baik, itu harapannya tentunya. Yang terakhir Mas Akmal, kalau kemudian tadi yang ditunggu-tunggu adalah kesimpulan, diberikan target waktu 1 bulan, kira-kira apakah tenggat waktu ini bisa segera dipenuhi? Karena ini juga tentunya terkait dengan penundaan penyelenggaraan Liga 1, 2, 3 juga begitu. Itu yang kemudian ditunggu-tunggu, kesimpulan dari apa yang kemudian dicari oleh TGIPF. Ya, kita akan melakukan rapat pleno pada hari Rabu untuk mengambil kesimpulan terhadap temuan-temuan yang kita dapat. Soal bagaimana kompetisi kita ke depan dan kapan akan dijalankan, itu sangat tergantung dengan PSSI sebagai induk olahraga yang membawai sepak bola. Jadi bagaimana langkah-langkah PSSI melakukan perbaikan terhadap sepak bola nasional dan juga menyiapkan program-program atau juga langkah-langkah yang meyakinkan agar kejadian kasus Kanjuruhan ini tidak terulang lagi ke depannya. Inilah yang akan menjadi momentum kapan sepak bola kita akan digelar atau dimulai kembali. Kalau PSSI tidak melakukan langkah-langkah ini, artinya memilih pasif, ya agak sulit untuk kemudian sepak bola kita akan kembali digelar lagi. Kenapa? Karena yang menjalankan kegiatan kompetisi sepak bola adalah PSSI, dan PSSI harus meyakinkan pemerintah bahwa mereka masih layak menjadi orang-orang atau badan-badan individu-individu yang memang bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai pengurus sepak bola Indonesia. Jangan sampai kemudian lepas tanggung jawab, menyerahkan semua bebannya kepada pemerintah, tapi masih berpikir misalnya bahwa mereka harus bisa menjalankan kompetisi. Jadi kapan kompetisi ini akan dijalankan amat sangat tergantung langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan PSSI untuk meyakinkan bukan cuma pemerintah tapi juga FIFA agar kompetisi ini bisa dimulai kembali. Oke, kita akan tunggu sama-sama hasil kesimpulan dari TGIPF dan tentunya perbaikan yang nyata dari PSSI demi kemajuan sepak bola Indonesia. Mas Akmal, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam.